Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku ya Allah, aku sudah nerimanya. Nah, Yesus menerima firman ada ayatnya. Tapi Yesus firman yang hidup, menurut ucapan Yesus nggak ada ayatnya. Temanya Yesus bukan firman yang hidup. Mau menyanggah boleh, mau bertanya boleh, mau ditanya juga boleh. Mau ditanya, bertanya, atau mau menyanggah? Ya boleh aja Bang. Bang Nandar. Ya, sini lihat ke wajahnya, jangan lihat ke pinggir Pak. Mohon maaf ya, saya nggak tahu adat di timur dengan adat di Pulau Jawa ini sama atau tidak. Kalau di Pulau Jawa Barat, itu kita kalau berbicara sama lawan jenis, berbicara sama lawan bicara itu perhatikan wajahnya, ya kan? Jangan gini. Ya gimana kabarnya Pak? Ini nggak beretika. Nggak tahu kalau di timur ya. Mohon maaf kan budaya kita mungkin beda. Iya. Nah budaya di Jawa Barat atau di Pulau Jawa, baik Sunda maupun Jawa itu begitu. Saya nggak tahu kalau di pulau-pulau yang lainnya. Karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Nah silakan. Bapak mau bertanya, mau ditanya atau mau menyanggah? Mau menyanggah Coba. itu. Boleh. Yesus bukan firman yang hidup. Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Silakan Pak. Kalau kita bisa baca di dalam Injil Yohanes 1 sampai 14 itu kita udah bisa mengerti bahwa dia adalah Baik. firman yang hidup. Itu perkataan Yesus atau perkataan orang? Yohanes adalah salah satu muridnya. Enggak. Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang saya tanya itu perkataan Yesus atau bukan? Ya, karena Yesus mengatakan tentang dirinya. Enggak, yang saya tanya Pak Ayah Keriting, anggap saya saudara Anda, anggap saya adik Anda. Yohanes 1 ayat ke-1, en arke en hologos kai hologos en prostonteon itu ucapan Yesus atau ucapan si Yohanes? Ya, itu Yohanes yang menulis. Nah, Yohanes. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Ada atau tidak? Jujur, katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, karena Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan mereka beribadah atas perintah manusia yang bukan Yesus. Nah, kalau Bapak sayang Yesus, saya sayang Yesus, saya cinta Yesus, saya katakan di depan Bapak, I love you full Yesus Kristus. Karena saya cinta Yesus, saya tidak mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Karena kalau Yesus mengatakan dirinya penerima firman, ada Pak, Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku ya Allah, aku sudah nerimanya. Nah, Yesus menerima firman ada ayatnya. Tapi Yesus firman yang hidup, menurut ucapan Yesus nggak ada ayatnya. Ketika Yesus menjelaskan dirinya di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35, dia berbicara bahwa aku adalah roti yang hidup. Adalah salah satu pernyataan Yesus bahwa dia adalah roti yang hidup. Berarti roti itu adalah, dalam arti dia adalah firman itu. Itu interpretasi Pak, interpretasi itu. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat ke-23 atau 25, aku menyampaikan kepadamu ini dengan perumpamaan, akan tiba saatnya aku mengatakan kepadamu tentang Bapa dengan makna yang nyata, dengan makna yang secara literal dan harfiah. Itu kiasan. Yang saya tanya bukan kiasan, karena ini adalah hal yang sangat fundamental di dalam iman Kristen dan Islam. Kalau Bapak bertanya nih, kalau Bapak bertanya kepada saya, Bang Nandar, Yesus menurut Quran bagaimana? Yesus menurut Quran adalah ciptaan Allah. Di mana dia ayatnya? Quran surat Al-Imran ayat ke-59 atau 69. Di sana dikatakan begini Pak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ya. Artinya apa?
Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Inna masala Isa indallah, ya. Penciptaan Isa di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Jadi sama-sama ciptaan. Kalau di dalam Islam itu ada ayatnya. Tapi kalau di dalam Kristen, Yesus tidak pernah mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup. Yesus, coba Bapak buka Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri, gak mungkin dia menerima firman. Ngapain lagi dia menerima firman? Gitu. Coba Bapak buka Yohanes 17 ayat ke-8. Coba dibuka. Tuh Yesus menerima firman nih. Ya, ngerti. Memang dia menerima. Nah, iya, kalau dia firman yang hidup, ngapain dia menerima firman lagi? Bukankah semua ucapannya adalah firman itu sendiri? Kalau dalam Quran, inna masala Isa indallahi kamasili Adam, ya, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Isa diciptakan dari kalimat kun, jadi, maka jadilah dia. Iya, di dalam Yohanes 17:8 itu bahwa doa perpisahan Yesus, di mana Yesus berdoa kepada Bapaknya. Jadi dia mengatakan sebagai firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, betul kan? Menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Betul. Memang benar bahwa firman itu di mana Sang Bapa mengutus firman-Nya yang turun menjadi manusia. Dan betul apa yang Yesus mengatakan, bahwa apa yang Bapa kerjakan itulah yang Dia kerjakan. Maka itu kita bisa mengerti bahwa kesetaraan, jadi Bang Nandar, kesetaraan antara Yesus dan Bapa itu yang membuat orang Yahudi itu bisa menghukum dia mati, karena Yesus mengatakan kepada orang Yahudi menyetarakan dirinya dengan Bapa itu sendiri. Oh, berarti Bapak meyakini kalau Yesus dan Bapak adalah setara? Setara, karena itulah dia. Oh, berarti Bapak Wanes berarti ya, bukan Tritunggal ya? Wanes, bukan Wanes. Bahwa kita bisa. Sebentar, Bapak Wanes atau Tritunggal? Kalau Wanes itu menyetarakan Yesus dengan Bapak. Bahkan Wanes itu mengatakan Bapak itu ya Yesus. Kok Bapak berpikiran Wanes ini? Ingat Pak, hanya Wanes yang mengatakan Bapak dan Yesus setara. Sebentar Bang Nandar. Iya. Sekalipun saya orang Tritunggal, tetapi di dalam Bapa, sebentar ya, di dalam Bapa itu ada firman yang turun menjadi manusia, ya, sesuai dengan Yohanes 1:14. Di dalam Bapa itu ada Roh yang kudus yang menghidupkan Yesus itu sendiri. Jadi dari tiga pribadi personal, tetapi memiliki satu hakikat. Jadi kealahannya Yesus itu memang sepenuhnya dalam Bapa itu sendiri, memiliki satu hakikat yang sama. Maka di mana Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, dari kesetaraan dia dengan Bapa, dia bilang aku dan Bapa itu satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sehingga di situ tidak terpisah. Maka sekali lagi Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, dia mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Bapamu Abraham itu dia telah melihat aku. Berarti Abraham dalam Kejadian di mana di bawah pohon terbantin, di situ ada 3 orang yang berjumpa dengan Yesus. Salah satunya adalah Tuhan itu sendiri yang berjumpa dengan. Kata siapa? Di mana? Tiga orang di dalam Kejadian 18 itu bukan Yesus Pak. Ini saya sebutkan, itu malaikat. Sama di dalam Islam juga malaikat. Di dalam sebentar. Di dalam Yahudi itu yang mendatangi Abraham di pohon pohon apa tadi? Saya lupa itu. Terbantin. Tabartin itu adalah 3 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Rafael yang menyembuhkan luka sunat daripada Abraham, karena dulu belum ada obat bius. Yang kedua adalah malaikat Mikael, malaikat perang yang menghancurkan kaum Sodom. Yang ketiga malaikat Gabriel. Itu 3 malaikat, baik dalam Islam maupun di dalam Yahudi sama. Kenapa Kristen menafsirkan berbeda? Oke, terus
Bapak mengatakan Bapak Tritunggal, tetapi doktrin yang Bapak gunakan doktrin oneness. Bukan Pak, bukan sebentar Pak. Kalau doktrin sebentar Pak. Saya jelaskan dulu ya. Kalau doktrin Tritunggal, Bapak bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapak. Kalau Bapak tadi mengatakan Bapak dan Yesus adalah setara, ini salah. Nih saya tunjukkan dulu. Nanti Bapak tanggapi. dalam tiga kalau dalam tiga bagian yang kita lihat yang bisa memahami penjelasan tentang hal itu, Bapak bukan Putra, Bapak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi di situ ada satu kesinambungan yang mengartikan bahwa hakikatnya sama. Coba lihat dalam segi Enggak. Gini. Coba Ini lihat. saya tunjukkan nih bagan Tritunggal. Saya tunjukkan Pak. Saya tunjukkan bagan Tritunggal menurut makanya saya bingung dengan orang-orang Tritunggal ini. Ngakunya Tritunggal, tapi dogmanya dogma oneness. Makanya Pak banyak yang jadi oneness karena bingung. Nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Ini saya data ini. Ini dogma Tritunggal. Bapa bukan Roh Kudus bukanlah Yesus bukanlah Bapa, tetapi anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Tadi Bapa mengatakan anak dan Yesus sama, sedangkan dogma Tritunggal bukan sama. Bapa dan anak itu bukan oknum yang sama. Nah, itu juga coba Bapak buka di sini. Tadi Bapak mengatakan kalau Yesus dan Bapa itu adalah setara. Yesus menolak di dalam Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi ayah keriting salah, menolak ucapan Yesus. Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Ayah keriting mengatakan Yesus dan Bapa adalah setara. Ayo, gimana ini? Loh itu benar, pernyataan itulah yang membuat Yesus dihukum mati. Karena dia menyatakan Yesus dihukum mati itu karena berbuat makar, Pak. Sama seperti OPM. Coba baca Lukas 19:27. Berbuat makar gimana? Itu dihukum mati. Lukas 19:27. Siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bunuhilah mereka di depan mataku. Itu Yesus ajaran kasihnya. Siapa yang tidak suka aku jadi rajanya, bunuhilah mereka di hadapanku, kata Yesus. Oleh karenanya pemerintahan Pontius Pilatus memberikan mahkota berduri. Kenapa? Karena Yesus bercita-cita jadi raja, mau memberontak Imperium Romawi atau Roman Empire. Loh kok salah Pak? Salah Pak Ananda. Di atasnya itu sebentar. Di atasnya itu ada INRI. INRI itu adalah inilah Yesus raja orang Yahudi. Karena Yesus bercita-cita jadi raja tapi nggak kesampaian. Sebentar. Ini. Ayo gimana lagi? Anda mengatakan Yesus bercita-cita untuk menjadi raja. Sedangkan Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Tetapi kerajaanku di surga. Dia bukan kerajaan. Berarti bukan Mesias. Ini Bapak bukan menuduh Yesus bukan Mesias, Pak. Orang Yahudi terjajah oleh Roman. Sebentar. Oke, silakan. Anda mengatakan bahwa dia mengejar tentang kerajaan di sini. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa kerajaanku di sana. Maka Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Aku keluar masuk dari Bapa. Ya, dia yang mengetahui tentang kerajaan surga. Maka dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke sana untuk menyediakan rumah-rumah bagimu. Dia tahu tentang jalan ke sana. Makanya dia kembali ke sebelah kanan Bapa itu sendiri. Dia kembali ke hadiratnya. Jadi kerajaannya maka di dalam Wahyu itu, He is the King of the King, Lord of the Lord. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau berbicara tentang Raja di atas segala Raja, Pangeran Charles pasti Raja Charles menyembah kepada Raja di atas segala Raja. Siapa Raja di segala Raja? Siapa Tuhan segala? Oke, orang mengatakan Tuhan di bumi.
Sir, Nandar, Sir. Misalnya Tuhan Nandar. Tetapi kalau berbicara tentang ketuhanan Yesus, dia kalau sekalipun Islam mengatakan, oh dia cuma Tuhan, sesuai dengan Yohanes 13:13. Dia cuma Tuhan, dia Lord. Oke, tapi dia Lord yang menguasai bumi dan sorga. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Bumi dan surga itu Yesus. Makanya dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bagaimana? Makanya Pak, makanya kenapa gini, ini saya sudah selesai poinnya. Makanya itu salah satu kebohongan Yesus. Karena kenapa? Karena di dalam konsep Yahudi, Mesias itu penyelamat, bukan raja halusinasi, Pak. Mesias itu bukan raja halusinasi, tetapi seorang Mesias itu yang akan menyelamatkan Bani Israel dari segala bentuk macam penjajahan. Makanya kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Aku raja dari surga, preketek, Pak. Nih, kembali ke tema. Anda mengatakan Yesus adalah firman, tidak punya dasar. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Sebentar, coba renungkan. Kalau dia adalah firman yang hidup, kenapa dia masih menerima firman? Bukankah dia itu adalah firman itu sendiri? Tinggal ngomong aja, hai hamba-hambaku. Karena dia punya otoritas, jadi firman yang hidup. Tetapi kenyataannya, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah nerimanya. Loh, firman mana lagi yang dia terima? Wong dia adalah firman. Makanya konsep firman Yesus adalah firman yang hidup itu bukan konsep dari kerajaan sorga, itu konsep duniawi kedagingan. Coba Bapak buka nih Yohanes 15 ayat ke-15. Yesus mendengar firman, bukan dia adalah firman. Nih, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ternyata Yesus menerima firman, bukan dirinya adalah firman. Apa kata Yesus? Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu. Nah, ternyata Yesus juga adalah hamba. Saya tunjukkan. Coba ayah keriting buka Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13. Nih Pak, Yesus adalah hamba ternyata. Kata Yesus kalau hamba itu tidak tahu apa-apa. Ternyata Yesus tidak tahu apa-apa. Coba. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Kok Bapak bisa menerima Tuhan itu adalah seorang hamba, Pak? Dan Yesus bukan firman yang hidup, dia adalah penerima firman. Yohanes 15 ayat ke-15, Yohanes 17 ayat ke-8. Pertanyaan saya, kalau Yesus dengan terus terang mengatakan dia penerima firman, Yohanes 15 ayat 15, Yohanes 17 ayat ke-8, dan masih banyak ayat-ayat yang lain dengan narasi yang bentuk yang sama. Yesus adalah hamba, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup tanpa interpretasi. Silakan. Ya. Yesus itu Anda mengatakan bahwa apa namanya tadi saya sudah lupa. Bukan saya, ayat Alkitab, Pak. Yesus itu penerima firman. Itu betul, dia menerima firman. Bahwa karena dari tadi kita berdasarkan di mana Yesus itu turun menjadi manusia. Maka pada waktu dia di bumi, disitulah dia akan menerima. Makanya Yesus mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan dia. Sehingga memang benar firman itu diterima dari Bapa itu sendiri. Tetapi jangan salah bahwa ketika ia mati dan bangkit kembali, itu ada kemuliaannya dia. Di mana ayatnya, Pak? Kalau Yesus adalah firman itu sendiri menurut apa yang Bapak asumsikan. Kalau saya, Yesus menerima firman, itu Yesus sendiri yang bilang. Yesus sendiri yang bilang kalau dia adalah penerima firman, bahwa dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapa kepada dirinya. Tetapi kalau Yesus mengatakan akulah firman yang hidup, nggak ada. Makanya saya minta data nih.
di mana Yesus mengatakan akulah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Di mana Yesus ucapan begitu? Coba. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Coba, ada nggak secara eksplisit? Mengatakan iya, bahwa dalam pengajaran Yesus banyak sekali dalam bahasa perumpamaan. Dia selalu mengajarkan dengan dalam, sekalipun Anda mengatakan bahwa minta bukti secara empiris yang mengatakan bahwa Enggak, bukan empiris, eksplisit. Ya, kalau empiris itu secara sistematis, enggak eksplisit saya. Ya, eksplisit yang konkret yang bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup. Maka ketika Anda bisa melihat bahwa di mana Yesus mengatakan akulah pokok anggur, akulah roti hidup, akulah air hidup. Itu gini Bang Nanda. Kita harus gini. Kita harus berpikir, bukan begini Bang Nanda, kita harus berpikir secara meluas bahwa pemahaman di dalam Alkitab yang di mana penjelasannya bahwa Yesus mengajar tentang kepada para murid-muridnya terhadap kami, dia banyak sekali mengajar tentang bahasa perumpamaan. Sehingga kita yang saya tanya bukan perumpamaan, Pak. Bukan, itu adalah bagian. Loh, kok bukan? Begini, segini Bang Nanda. Itu berarti surga Bapak perumpamaan. Bentar. Bahwa perumpamaan itu adalah bagian dari arti pemahaman tentang bagaimana mendefinisikan tentang Allah itu sendiri. Misalnya, dia mengatakan Yesus itu sebagai batu karang yang hidup. Kan itu adalah mengatakan sebagai suatu perumpamaan. Tapi merujuk kepada dirinya yang sesungguhnya, akulah air hidup. Artinya bahwa dia adalah firman yang hidup itu sendiri. Saya tidak tanya perumpamaan. Yang saya tanya, kalau Yesus, sebentar Pak ya, ini yang harus kita tegaskan. Sekarang saya tanya, makna kiasan dengan makna harfiah, literal itu lebih bermakna, makna yang ini, ayat literal dengan ayat kiasan lebih mudah dipahami ayat kiasan atau ayat harfiah? Kedua-duanya pemahamannya sama Bang. Enggak, yang saya tanya bukan pemahaman. Berarti Bapak tidak tahu nih apa arti kiasan alegoris dengan makna literal harfiah. Pak, contoh nih. Saya adalah manusia. Saya adalah manusia. Ya udah, secara literal ya udah, begitu saja dan mudah dipahami artinya. Nah, yang saya tanya, kalau Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup itu di mana? Soalnya ini diyakini oleh 1 miliar lebih orang Kristen. Tetapi pada kenyataannya Yesus bukanlah firman yang hidup ternyata. Anda tahu nggak, firman itu perkataan, hidup berarti perkataan yang hidup. Yang ngomong saja udah firman, Pak. Aku lapar, itu sudah firman karena dia adalah perkataan yang hidup. Firman perkataan, hidup perkataan yang hidup. Kalau dia adalah perkataan yang hidup, dia adalah lidah, tinggal ngomong saja. Aku lapar, udah firman. Aku pengen ikan goreng, itu udah firman. Nyatanya segala perkataan yang kusampaikan bukan dari kehendakku sendiri, tetapi dari segala firman yang telah disampaikan Bapa kepadaku. Loh, katanya firman yang hidup. Kok kontradiksi, malah dia menerima firman. 1 Yohanes 15 ayat ke-15. Semua yang kukatakan kepadaku adalah apa yang kudengar dari Bapakku. Loh, katanya dirinya firman, ternyata segala yang kusampaikan kepadamu adalah apa yang kudengar dari Bapa. Harusnya kalau dia adalah firman dan dia adalah Allah, nggak usah nunggu nerima firman, tinggal ngomong aja. Aku perintahkan kau menyembahku, misalnya. Udah, dia udah firman, Pak. Makanya kalau Yesus mengatakan dia penerima firman, ayatnya pasti dan banyak. Tapi kalau Anda meyakini Yesus adalah firman yang hidup, di mana Yesus mengatakan secara gamblang, tanpa interpretasi, tanpa penafsiran, di mana? Silakan Pak, berpikir yang jernih Pak, terima kebenaran Pak. Sebentar. Yesus adalah hamba, coba. Yesus adalah hamba, Kisah Para Rasul 3:13, itu diyakini loh. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya Yesus. Bukan teos kita. Itu Pak. Silakan. Oke. Yesus dikatakan firman yang hidup, ya. Saya kasih penegasan. Ya. Yang tertulis di dalam Alkitab,
ya, itu adalah dalam sebuah kalimat atau kata. Itu adalah firman yang memang kita baca, berarti itu adalah merujuk kepada benda mati, tentang kematian. Tetapi Yesus sejatinya adalah firman itu sendiri, dan dia turun, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu hidup tidak? Hidup. Makanya dia adalah firman yang sesungguhnya. Yesus itu adalah firman yang sesungguhnya. Maka para murid-muridnya menulis tentang kebagaimanaan itu Yesus itu sendiri. Maka dia adalah firman yang hidup. Dia hamba Tuhan. Ya, karena Yesus memiliki gelar yang banyak. Dia hamba Tuhan, dia nabi, dia raja, dia imam. Nabi. Banyak sekali tentang gelarnya Yesus itu. Betul. Nabi apa Pak Nabi? Nabi apa pengertiannya? Ya, kalau nabi itu mungkin di dalam bahasa yang sebetulnya adalah nabi. Enggak, Kalau bukan nabi, saya nggak bertanya bahasa Ibrani, Bapak pasti nggak bisa. Yang saya tanya, nabi itu apa pengertian nabi? Definisi menurut Alkitab. Nabi adalah penunjuk yang menavigasi, yang menunjukkan, memberi. Pak, baca Matius 5 ayat 37 sebentar. Baca Matius 5 ayat 37, apa kata Yesus? Yesus yang kita sayangi, Yesus yang kita cintai, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bapak mengatakan nabi adalah petunjuk, navigasi, itu Bapak sudah nggak jujur. Saya mau tunjukkan Alkitabnya. Definisi nabi, mau saya tunjukkan ya, sebentar ya. Nih saya tunjukkan. Bapak enggak, saya nggak bahas bahasa Ibrani, enggak, saya nggak bahas, saya nggak mau membahas sesuatu yang Bapak sendiri nggak bisa. Pengertian dari nabi kan. Jadi harus jujur Pak ya. Nih saya dulu waktu saya di gereja Advent, saya ini ahli Kristen karena saya dulu sering ke gereja. Saya jadi Advent, saya jadi Mesianik nih. Ini buktinya real ya. Dulu saya ini nama saya dulu Antoni Paris dari Ika Puspitasari, ini dari gereja Advent. Dulu saya di gereja Advent atau Gemahak, gereja Masehi Advent hari ke-7. Di sini ada kamus Alkitab Pak ya, saya tunjukkan kamus Alkitabnya. Nah ini Pak pengertian nabi Pak. Ini saya bacakan ya. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Ternyata Yesus katakan Anda nabi. Berarti Yesus penerima firman. Ini loh, ini Alkitab Anda loh. LAI saya tunjukkan ya. Ini dari LAI, makanya jujur sebentar Pak. Ini saya lagi menunjukkan data loh. Ini ya, ini dari sebentar Lembaga Alkitab Indonesia. Si Bapak ini Pak, sebentar Pak. Sabar. Kan saya itu tidak berasumsi ketika berbicara Alkitab. Saya menyampaikan data. Bapak mengatakan Nabi adalah petunjuk, bukan. Bapak mengatakan Nabi adalah navigator, bukan. Ini pengertian Nabi menurut Alkitab. Ya, kan ini ada Musa, sebentar ya. Sebentar, ngeblur. Nah ini nih. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Kalau Yesus dikatakan firman yang hidup, berarti bukan kategori Nabi. Ini bertolak belakang. Kalau Nabi itu menyampaikan firman Allah, penerima firman kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya dan lain-lain. Seringkali mereka mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat 5, Yesus sendiri, misal Lukas 24:17, disebut nabi. Nabi adalah penerima firman. Sejak kapan Nabi adalah firman yang hidup? Coba, itu Alkitab Bapak loh. Ini Alkitab yang ngomong, bukan petunjuk, bukan navigator. Nabi adalah penerima firman. Betul. Itu tidak betul. Lah terus yang... Bapak mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Ini dari mana? Coba dari mana? Makanya kan kita harus baca secara keseluruhan tentang iya. Udah gini aja deh. Sebentar, ya satu saja. Bentar, Anda orang Kristen meyakini Yesus adalah firman yang hidup ini bersumber dari perkataan siapa? Tanpa interpretasi.
Tanpa Di mana interpretasi. Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Di mana? Itu dari tadi Coba. tadi saya jelaskan. Di mana tunjukkan ayatnya? Kalau saya sudah menunjukkan loh. Coba tunjukkan ayatnya di mana? Yohanes itu kita bisa baca dari tadi. Yes, si Bapak. Tunjukkan. Nanti setelah tunjukkan, silakan di mana? Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Bang Nandar, Anda mengerti Ya. tentang bahasa Indonesia, tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam pemahaman tentang bagaimana bahasa itu sendiri, pengertian dari bahasa perumpamaan. Apa Anda tidak mengerti tentang hal itu? Apa yang dikatakan itu? Kalau saya mohon maaf ya, Ayah Keriting, Anda sangat santun, saya juga akan menanggapi Anda santun. Tadi kan Anda mengatakan Nabi adalah navigator, Nabi adalah petunjuk. Ternyata ini asumsi dari Bapak. Sedangkan Nabi menurut Alkitab, sebentar Pak, sabar. Tadi Bapak mengatakan sesuatu yang tidak Alkitabiah. Alkitab ini mengatakan kalau Nabi adalah penerima firman. Ada Amos, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yohanes, dan Yesus sendiri adalah Nabi. Nabi penerima firman. Sekarang kok salah satunya? Oke, terserah Anda. Yang saya tanyakan nih, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup yang jadi manusia? Itu silakan. Iya. Kan tadi saya udah. Silakan. Masa kita Ya kembali? tunjukkan, Pak. Ya Masa kembali kita karena Bapak mengatakan ada. Coba tunjukkan datanya. Kan tadi saya mengatakan bahwa Yesus Tunjukkan datanya, Pak. Tunjukkan datanya ya. sebagai roti yang hidup, firman yang hidup, itu roti yang hidup. Tunjukkan datanya. Saya bertanya apa, Pak? Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup, Kalau yang jadi penulisan, manusia? kalau tulisan itu tentang kata-kata yang dituntut oleh Bang Nandar mengatakan bahwa akulah firman yang hidup, itu memang tidak ada dalam. Nah, jujur dong itu nggak ada gitu, Pak. Sebentar. Ngomong dong dari awal. Ya, Aduh, itu Bapak nggak menurut- mau jujur nih. Gini Bang Nandar, itu menurut Bang Nandar yang memberikan penjelasan secara eksplisit, pernyataan itu dinyatakan secara konkret, tidak menggunakan interpretasi atau menggunakan bahasa perumpamaan. Ya udah itu yang saya cari. Maunya Bang Nandar kan harus benar-benar yang original, yang maksudnya organik kalau dalam bahasa sederhananya. Yang organik berarti real tidak ada. Yang menyatakan Bang Nandar itu tidak mau dalam bahasa perumpamaan. Iya, makanya yang organik, saya tanya sama Bapak nih jujur nih, yang organik ada enggak Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Kalau itu penyampaiannya dia menyatakan itu, dia sangat berhati-hati pada waktu Iya. itu karena dia berhadapan. Saya tanya ada apa enggak, Bapak ini terlalu beretorika. Pernyataan itu tidak ada. Dia menyatakan. Nah, bilang tidak ada, Pak. Tepuk tangan. Ketika dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa tidak? Bapak ini sebentar ya, yang berhati-hati itu bukan Yesus tapi Bapak. Bapak untuk mengatakan tidak saja retorikanya sangat tertata dengan rapi. Untuk mengatakan tidak aja, sedangkan Yesus Pak mengajarkan kita. Coba Bapak buka Matius 5 sebentar. Matius 5 ayat ke-37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yesus nggak ngomong kalau kamu melakukan sesuatu ya harus ngomong dulu begini dan begitu. Enggak. Yesus katakan ya atau tidak. Ya atau tidak. Saya tanya, ada nggak secara eksplisit Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup? Bilang aja nggak ada, Bang. Udah beres, saya nggak bakal bertanya lagi tentang itu. Ya udah nggak ada, berarti nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, masa kita maksain? Enggak. Aduh. Kalau abang tetapi kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 36 bahwa di situ Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Oke? Di mana Yesus berkata, kamu katakan bahwa aku menghujat Allah. Itu waktu itu dia berbicara dengan orang Yahudi. Kamu mengatakan bahwa aku menghujat Bapa. Oke, Allah itu mungkin saya sampingkan. Mungkin tidak elok misalnya abang mungkin sebagai Muslim mengklaim sebagai Allah itu. Ya terserah, itu keyakinan Anda. Oke. Tapi saya boleh pakai ya, karena kamu sesuai dengan LAI yang menulis. Kamu katakan bahwa aku menghujat Allah.
Itu pada waktu dia menyatakan kepada orang Yahudi, maka dia pada waktu itu dihukum. Karena aku berkata, itu Yesus mengatakan, karena ya aku berkata, itu aku loh, aku adalah anak Allah. Berarti dia adalah firman yang hidup itu. Oh, Maka firman berarti itu telah, firman oke. itu telah menjadi manusia. Kalau misalnya di dalam Alkitab tulisan ini adalah firman yang memang yang kita baca secara dalam sifat sebagai kata benda mati merujuk. Tetapi Yesus sendiri adalah turun menjadi manusia. Dia adalah sejatinya firman. Maka dia itu firman yang hidup itu. Maka penjelasan dari Yohanes 1 sampai 14 itu berbicara tentang firman yang hidup. Jadi misalnya Bang Nandar mau mengambil salah satu kalimat yang harus ditegaskan oleh Yesus sendiri, maka Bang Nandar harus merujuk kepada Yohanes 10 ayat 36. Maka disitulah orang Yahudi bisa menghukum dia, merajam dia, mengatakan berbagai macam kamu sok-sok kalau dalam bahasa sederhananya. Bisa-bisa mereka mata bijimu Yesus, kamu ini orang anak tukang kayu kok bisa mengatakan diri. Kamu orang Nazaret kok. Apa itu kota Nazaret, tidak ada apa-apanya. Nah, kayak gitu. Itu kira-kira pemahaman zaman itu. Udah Jadi, belum? itulah kira-kira Anda mencari tentang firman yang hidup. Coba pahami tentang Yohanes berapa? 10 ayat 36 itu. Pahamin aja. Secara keseluruhan. Jangan hanya satu kata untuk membuat suatu konklusi sendiri, pemahaman terhadap Kristus itu sendiri. Pertama, saya nggak bertanya tentang Yesus anak Allah. Semua orang itu juga anak Allah menurut keyakinan Kristen. Bahkan Adam juga adalah anak Allah. Saya tunjukkan Adam anak Allah ya. Nih dalam Bible Bapak, nih Adam juga anak Allah. Berarti Adam juga Tuhan gitu. Nih Pak. Nih dalam Lukas 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tuh, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya, tau Enos, tau Set, tahu Adam, tahu Theo. Ternyata Adam, Set juga anak Allah, malaikat juga anak Allah. Kemudian ada lagi, ya, ternyata murid-murid Yesus juga anak Allah. Ini berarti Tuhannya begitu banyak dalam Kristen. Kalau anak Allah disebut firman dan firman itu adalah Allah. Nah itu, waduh Pak, ini kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini ya Pak, ternyata semua orang Kristen itu anak-anak Allah. Nah anak-anak Allah ini, saya tanya sama Bapak, anak-anak Allah ini secara harfiah atau alegoris? Kalau itu bukan harfiah, bukan alegoris. Bukan alegoris, bukan perumpamaan. Itu bukan alegoris. Berarti anak-anak. Sebentar. Berarti saya tanya satu hal nih sama Bapak nih. Sebentar. Ini satu aja kan Bapak kan bilang itu bukan alegoris. Coba Bapak baca 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, saya tanya nih, kita di sini siapa itu? Kita disebut sebagai anak-anak Allah ini mengacu kepada siapa? Kalau anak adalah firman, kalau firman adalah Allah, berarti anak-anak Allah ini juga adalah firman. Nah, yang saya tanya, 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat ke-1, siapa kita di situ? Karena di situ kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Itu Dia di situ siapa? Kita di situ siapa? Saya coba lihat dulu. Yohanes coba 1 Yohanes 3 ayat pertama. 1 Ya, Yohanes. itu ya 1 Yohanes 3 ayat pertama. Ayat ke berapa, Pak? 1 Yohanes 3 ayat pertama. Ayat pertama berarti ayat ke-1. Coba. Berarti firman Allah ini banyak.
berarti kita semua adalah Allah. Ayo, gimana itu? Mohon maaf Pak ya, saya bukan ingin mempermalukan. Lihatlah betapa besar kasih yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu penegasannya. Berarti Yohanes itu sedang berbicara tentang dirinya dan para murid-muridnya. Dia sedang mengajar tentang hal itu. Bahwa kita merujuk kepada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itulah yang dikatakan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah. Di dalam pengertian anak Allah dan anak-anak Allah itu pemahaman yang berbeda. Anak Allah yang merujuk kepada Kristus Tuhan itu adalah tunggal sebagai Bapa itu sendiri dalam kesetaraannya dia. Tetapi memang Bapa itu lebih besar daripada dia. Tetapi sesungguhnya yang keluar dari Bapa itu adalah firman yang turun menjadi manusia itu. Gitu Bang Nandar. Sehingga memang benar bahwa ketika kita melihat di dalam Abang mengatakan 1 Yohanes 3:1 itu mengatakan tentang anak-anak Allah, merujuk kepada Yohanes sedang mengajarkan tentang dirinya dan beberapa murid-murid yang lain menyatakan diri mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah itu. Iya, berarti anak-anak Allah banyak ya. Anak-anak Allah itu merujuk ke kita adalah anak-anak Allah, maksudnya iya, berarti anak-anak Allah banyak kan? Bukan. Gini, anak-anak Allah gini, anak-anak Allah itu menunjukkan kepada pluralitas. Berarti berbicara lebih dari satu. Berarti bukan hanya Yohanes sendiri, bukan hanya Lukas sendiri, bukan hanya satu orang sendiri, tapi itu lebih. Adam anak Allah bukan Adam. Adam anak Allah itu bukan. Adam kalau misalnya dikatakan kita mengatakan dia adalah anak Allah, ya bisa juga dia sebagai anak Allah. Nggak harus pasti. Adam anak Allah atau bukan? Ya, di mana ayatnya mengatakan Oke, gini aja. Ini. Nih saya bacakan Yunaninya dulu ya. Ini nih. Tau Enos, tau Set, tau Adam, tau Theo. Artinya apa? Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, ternyata Adam anak Allah. Berarti Adam adalah anak pertama Allah. Kenapa nggak jadi Tuhan juga Adam? Ya, kenapa dia tidak menjadi Tuhan Adam itu? Ya kan anak Allah pertama. Harusnya sebelum Yesus kan anak Allah terkeberapa itu? Yakub anak Allah, malaikat anak Allah. Kenapa Adam yang anak pertama Allah? Kenapa nggak dijadikan sebagai Tuhan? Dia anak pertama Allah loh, manusia pertama yang diciptakan. Dia anak Allah. Ya. Pak, kalau misalnya Bapak sangat baik, tapi mudah-mudahan Bapak suatu saat dapat hidayah. Karena secara logika ini sudah masuk logikanya. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Ya, ayah kritik. Sangat santun, saya senang diskusi dengan ayah. Kita kasih apresiasi dulu biar kita tidak tegang ya. Kasih apresiasi buat ayah keriting, Akri. Ya. Gitu ayah, saya sangat senang nih ayah nih. Aduh, tadi malam naik, tapi kok diam aja. Ini bagus nih. Ayah dari mana nih? Biar kita intermezzo dulu nih, biar tidak terlalu takut. Itu saya sangat sedang. Justru saya ini berharap debater-debater Kristen ini kita diskusi sama kayak gini. Nggak ada saya menghujat, nggak ada saya, nggak ada kan? Ayah santun, saya santun. Kalau kita berisi tegang sedikit, itu hal yang wajar di dalam perdiskusian. Tetapi kita dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika, ya NKRI harga mati. Ayah dari mana nih? Ayah keriting nih, mohon maaf ya, sebelum kita lanjut. Ya, saya orang Alor asli, tapi saya tinggal di Bali. Alor itu mana? Papua ya? Alor itu NTT. Oh, mohon maaf ya, soalnya saya waktu belajar geografi itu kurang. Jadi ya itu namanya manusia. Maaf ya. Tidak ada masalah. Jadi Alor, NTT saya Alor itu. Orang Alor, NTT, Bali, Tenggara Timur, saya tinggal di Bali. Oh, istrinya bule. Waduh, keren kali nih. Bukan. Orang bule. Oh. Buleleng, bukan bule.
Oh, buleleng, ada lengnya ya. Buleleng, bener berarti. Kan saya bilang istrinya bapak orang bule ya. Kan ada selanjutannya, buleleng. Oh, bener berarti ucapan saya. Kalau bapak istrinya orang bule kan, buleleng kan, bener kan? Iya, tepuk tangan lagi, bener saya. Bule tapi bukan. Kan bukan. Orang NTT juga. Orang Bali. Istri Oh, saya orang Bali. Oh. Namanya daerah itu Buleleng, tempat lahirnya dia. Oh, tempat lahirnya. Oh, gitu Bang. Jadi Bapak stay di Bali, ayah keriting ini? Iya, saya tinggal di Bali sudah dari tahun 98 jadi. Bisa berenang berarti ya, kalau orang Bali ya? Oh, memang saya Selancar. bisa. Oh, main selancar bisa ya, kayak di ombak gitu ya? Oh, bisa main. Oh, pinter ya. Tepuk tangan juga, sudah pinter naik selancar. Surfing. Kalau kamu mau berjalan di atas air lah, berjalan dengan selancar. Kalau Saya kamu juga pengen sih, Pak. Ya, kalau kamu mau tidak basah, maka berjalanlah dengan payung supaya kamu tidak basah. Nah, bisa bahasa Inggris, ya? Kan orang Bali kan biasanya pinter bahasa Inggris. Bisa untuk memahami. Bisa ya? Bisa untuk memahami. Enggak untuk conversation. Ya, oke lah. This is not bad. This is alright. Oh, keren. Exactly. Terima kasih Bang Nandar udah kasih saya Ya, begitu ya. Ini bahasanya Yesus bukanlah firman yang hidup. Kalau Bapak punya pendapat lain, ya itulah pendapat Bapak. Saya punya pendapat pribadi, saya punya argumen pribadi. Argumen saya tidak memaksakan untuk Bapak terima. Begitu juga argumen Bapak, saya juga menolaknya, ya. Tetapi saya doakan mudah-mudahan Bapak atau ayah keriting mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang penting di dunia ini kecuali hidayah Allah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Begitu. urusan Tuhan itu. Dia kalau misalnya Iya, makanya itu hak prerogatif Allah.